Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meli Ayu Sintia dari kelas PAIB 1. Saya akan mempresentasikan materi kelas 10 semester 1 bab 3 yang berjudul Fungsi dan Tujuan Al-Quran. Mari kita mulai. Selamat pagi anak-anak. Mari kita awali pelajaran pagi hari ini dengan bacaan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita akan belajar tentang tujuan dan fungsi Al-Quran. Yang pertama, kedudukan Al-Quran, yaitu Al-Quran merupakan sumber pokok bagi ajaran Islam. Al-Quran juga merupakan sumber hukum yang utama dan pertama bagi orang Islam. Agar manusia dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidupnya, maka hendaknya manusia selalu berpegang teguh kepada prinsip dasar ajaran dan kaidah-kaidah hukum yang bersumber dari Al-Quran. Nah, selanjutnya, dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad SAW dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikannya lah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan di hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, ayat tersebut terdapat perintah untuk menaati Allah. Pada ayat yang berbunyi, Allah yang maksudnya adalah menaati ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni adalah Al-Quran. Dalam ayat tersebut disiratkan bahwa Al-Quran menempati kedudukan sebagai sumber utama pertama dalam rangka menyelesaikan permasalahan umat Islam. Di samping itu, Al-Quran juga terkandung maksud untuk mendasarkan para hadis atau sunnah Rasulullah SAW sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Tujuan dan fungsi Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran sebagai petunjuk manusia. Al-Quran telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi manusia. Dengan mengikuti petunjuk Al-Quran, manusia akan mempunyai arah dan tujuan hidup yang jelas dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Karena di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan semua. Ya, sekali-kali kita bolehlah membaca makna dari Al-Quran. Itu juga penting. Yang kedua, Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam. Dalam pembahasan sebelumnya, telah dijelaskan bahwa Al-Quranlah yang mula-mula menjelaskan ajaran yang lengkap dan menyeluruh yang diberikan oleh Allah SWT. Ajaran-ajaran tersebut ada yang bersifat mujmal, yakni hanya memberikan prinsip-prinsip umum saja. Dan ada juga yang bersifat tafsil, yakni ajaran yang terperinci dan khusus. Ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran mutlak kebenarannya dan ajaran yang paling sempurna. Kok tak stop sih? Belum lagi. Kok pengen nyambung ke